Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu tema atau topik, yaitu Injil, mengajarkan tentang Yesus, yang kita ambil dari pelajaran kedua dalam buku pelajaran Kenalkan Yesus Padaku untuk kelas 5 dan 6, tahun kedua, triwulan yang pertama. Sebagai permulaan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan supaya kita bisa mengingat kembali, atau mungkin selama ini kita kurang memperhatikannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah artinya Injil itu? Ya, kalau jawaban kalian sama dengan ini, hebat. Dari bahasa apakah kata Injil itu? Kitab apa sajakah yang termasuk dalam kitab Injil? Pasti kalian sudah tahu kan jawabannya? Siapakah tokoh utama di dalam Injil? Sudah sesuaikah jawaban kalian? Nah, di kitab manakah kalian bisa menemukan tentang khotbah di bukit? Ini jawabannya. Injil manakah yang tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus? Ya, ternyata ada di kitab ini. Siapakah di antara para murid yang merupakan penulis Injil? Ya. Injil mana sajakah yang menceritakan tentang penangkapan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus? Ya, jawabannya adalah semua Injil menceritakannya. Ketika kita membicarakan tentang kitab Injil, kita harus mengetahui tentang Injil sinoptik. Sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan opsis. Sin artinya bersama, sedangkan opsis artinya melihat. Tentu kalian sudah tahu bahwa semua alat yang dipakai untuk melihat atau membantu penglihatan kita sebut dengan alat optik. Contohnya mata, kamera, mikroskop, loop, dan sebagainya. Jadi, Injil sinoptik artinya bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat secara berdampingan. Beberapa memiliki kesamaan, tetapi ada juga perbedaannya. Injil sinoptik meliputi kitab Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes mencakup beberapa peristiwa yang dicatat dalam Injil sinoptik, tetapi juga mencatat beberapa peristiwa khusus yang tidak dicatat dalam ketiga Injil yang lainnya. Kita percaya bahwa penulisan Alkitab adalah karena inspirasi atau pengilhaman Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami para penulis kitab Injil untuk mencatat kehidupan dan pengajaran Yesus dengan menggunakan kepribadian dan cara pandang tiap orang itu masing-masing untuk menekankan hal-hal yang bersifat spesifik mengenai Yesus, sehingga pembaca Injil dapat memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai pribadi dan karya Yesus. Ya, hal itu bisa kita umpamakan seperti juri-juri dalam acara televisi yang kita bisa melihatnya ya. Kalian tentu sudah tahu ini acara apa? Ya, acara penjurian MasterChef ya, di mana 3 orang juri akan menilai sebuah masakan yang sama
Sehingga sekalipun kita sebagai penonton tidak ikut mencicipinya, kita bisa membayangkan rasanya dan kita bisa melihat bahwa ketiga juri itu memiliki titik penekanan atau aspek yang berbeda-beda. Mungkin yang satu lebih memperhatikan kesegaran bahan-bahan atau bumbu-bumbunya, yang lain memperhatikan teksturnya, sedangkan mungkin juri lain juga menyoroti mengenai penampilan dan penyajiannya. Demikianlah Injil Sinoptik juga memandang karya dan kepribadian Yesus. Tentu saja secara umum mereka memiliki gambaran yang sama, tetapi dengan titik penekanan yang berbeda-beda. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari penulis kitab Injil, di mana saya beberapa hari yang lalu mengadakan wawancara virtual, ya, bukan hanya dengan orang yang berbeda tempat loh, tetapi dengan orang yang berbeda masa, bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, mengapa ini penting? Kita wajib belajar tentang hal ini karena mereka semua adalah para saksi mata. Kalian tahu kan artinya saksi? Saksi itu artinya orang yang melihat langsung atau mungkin tidak melihat secara langsung, tetapi mengumpulkan bukti yang sangat akurat, yang dekat pada masa kehidupan Yesus, yaitu melalui rasul-rasul. Mari kita saksikan bersama. Selamat malam, Bapak-bapak yang terkasih. Terima kasih sudah mau bergabung bersama dengan saya. Saya adalah seorang guru sekolah minggu, Pak. Kita terpaut waktu lebih dari 2000 tahun. Kami sungguh bersyukur bisa membaca tulisan Bapak-bapak. Bapak mungkin tidak menyangka ya bahwa tulisan Bapak sudah dibukukan dengan rapi di dalam Alkitab yang kami baca sekarang, Pak. Jadi Alkitab kami terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari Taurat, kitab-kitab para nabi, Pak, dan juga kitab sastra. Lalu di bagian awal Perjanjian Baru, kitab Injil berisi tulisan Bapak-bapak sekalian. Lalu di belakangnya juga ada surat-surat dari Rasul Paulus. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Bagaimana Allah melalui Roh Kudus mengilhamkan kepada Bapak-bapak sekalian untuk menulis karya dan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal kebenaran melalui tulisan-tulisan Bapak sekalian. Izinkan saya juga untuk menayangkan hasil bincang-bincang virtual kita pada malam hari ini, Pak, untuk disajikan bagi murid-murid sekolah minggu, supaya mereka juga mengenal apa yang menjadi kerinduan Bapak, yaitu supaya memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Baik, kita mulai. Saya buka dulu ya, Pak, mikrofonnya. Baik, apa suara saya sudah terdengar jelas ya, Pak? Ya, saya mulai dengan Bapak Matius ya. Saya ingin Bapak menjelaskan bagaimana Bapak bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku dulu adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai bagi pemerintah Romawi. Oh, gitu Pak ya. Teman-teman sebangsaku membenciku. Suatu hari Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku." Aku berdiri lalu mengikut dia, bersama dengan Yohanes dan 10 murid yang lain. Aku melakukan perjalanan bersama Yesus kemana saja, mendengarkan firman-Nya dan menjadi murid-Nya. Oh, begitu. Jadi Bapak
tadinya seorang pemungut cukai ya. Luar biasa Tuhan kita tidak memandang latar belakang Bapak ya, dan mengundang Bapak untuk mengikut Dia. Bagaimana dengan Bapak Yohanes? Aku dulu adalah seorang nelayan bersama dengan Yakobus saudaraku. Saat itu, kami hendak pergi berlayar bersama ayah kami. Ketika Petrus dan Andreas yang juga bersaudara sedang berjalan bersama Yesus. Yesus juga berkata agar kami mengikuti Dia, dan kami melakukannya. Itu adalah awal dari 3 tahun yang paling berharga dalam hidup kami. Kalau Anda, Bapak Markus, bagaimana latar belakang Anda? Aku adalah seorang percaya dari jemaat Yerusalem dan kemudian melayani bersama Paulus dan sepupuku Barnabas. Aku juga bekerja bersama Petrus. Sesungguhnya aku tidak bertemu dengan Yesus secara langsung, tetapi aku mengenal banyak orang yang pernah bertemu dengannya. Mereka semua menceritakan banyak hal ajaib dan agung tentang apa yang Yesus kerjakan dan katakan. Bagaimana Yesus hidup tanpa dosa, bagaimana Ia mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa, dan bahwa kini Ia hidup. Mereka bercerita tentang pengampunan, sukacita, dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada mereka. Maka bagaimana mungkin aku tidak percaya dan mengasihi Dia? Iya, respon Bapak sudah sangat tepat. Tentu saja itu karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami juga di sini, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau Bapak Lukas bagaimana? Aku adalah seorang tabib berkebangsaan Yunani yang mengikuti Paulus dalam beberapa perjalanan penginjilannya. Oh, jadi Bapak seorang tabib. Kalau di zaman kami sekarang itu sama dengan dokter, Pak ya. Oh, jadi Anda berkebangsaan Yunani ya? Mungkin kamu akan berpikir bahwa aku merasa sangat asing karena akulah satu-satunya penulis Injil yang bukan Yahudi. Dan aku tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, jadi bagaimana Bapak bisa menceritakan tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus bahkan dalam kronologi yang sangat bagus, Pak? Tetapi aku mempelajari segala hal tentang Yesus dari Paulus dan banyak orang lain yang hidup bersama dengan Yesus. Dari banyak saksi. Aku mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bahwa Ia datang menjadi seorang bayi, dan ketika dewasa, Ia dalam pelayanannya menyembuhkan dan menjangkau banyak orang. Ya, luar biasa Bapak Lukas. Bahkan Anda menuliskan tentang kelahiran Yesus itu dengan cukup detail. Hanya di kitab Bapak Lukas kami bisa menemukan cerita bagaimana para gembala itu mendapat berita dari malaikat bahwa seorang juru selamat telah lahir di kota Daud. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah mendengar latar belakang bapak-bapak menuliskan Injil. Tetapi sebetulnya apa sih yang ingin Anda sampaikan melalui tulisan Bapak? Bagaimana Bapak Markus? Roh Kudus memimpin aku untuk menulis sebuah gambaran yang hidup tentang pelayanan Yesus dari hari ke hari. Aku tidak menuliskan bagaimana Ia lahir atau masa kecilnya. Ya. Aku sering menggunakan kata segera untuk berfokus pada apa yang Yesus lakukan dan ajarkan sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana hari-hari dalam pelayanan Yesus itu. Dan sangatlah penting agar orang-orang memahami bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya, kami sudah melihat Pak melalui tulisan Bapak bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang yang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, orang sakit ayan, bahkan mengusir roh jahat yang merasuk orang yang digerasa itu, Pak. Itu luar biasa sekali. Lalu Pak, bagaimana? Dan Injilku juga adalah yang terpendek. Ya, sangat baik untuk orang percaya memulai pembacaan Injil dari tulisan Bapak karena itu ringkas dan sederhana dan kami segera bisa mendapatkan
gambaran tentang karya dan pelayanan Yesus. Bagaimana dengan Anda, Bapak Lukas? Aku mempersembahkan tulisan ini untuk Theophilus. Aku ingin orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang masih asing dengan nubuat-nubuat Yahudi menjadi yakin akan kebenaran tentang Yesus dan mengapa ia datang. Karena aku adalah seorang tabib, aku memperhatikan hal-hal dengan terperinci. Aku menyelidiki fakta-fakta dari banyak orang yang adalah saksi mata akan kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tentu saja aku tidak dapat memasukkan semua hal, maka Roh Kudus memimpinku untuk menuliskan apa yang Allah inginkan untuk diketahui oleh umatnya tentang anaknya. Tulisan Injilku adalah yang terpanjang, walaupun Matius memiliki lebih banyak pasal. Ya, membaca tulisan Bapak Lukas kami bisa melihat kronologi kehidupan Yesus dengan lebih jelas. Sekarang giliran Bapak Matius. Kami ingin mengetahui apa sih yang ingin Bapak utarakan kepada pembaca tulisan Bapak? Sebagai seorang Yahudi, aku ingin sekali menjelaskan kepada saudara-saudara sebangsaku, juga bangsa-bangsa lain, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang telah dinantikan selama berabad-abad. Aku banyak mengutip dari nubuat-nubuat Perjanjian Lama dan menunjukkan bagaimana Yesus menggenapi semuanya. Yesus adalah keturunan Daud, yang berarti bahwa ia adalah Raja kita yang kekal. Ya, setuju. Aku memulai dengan menulis bahwa ia dilahirkan dari seorang anak darah dan mengakhiri dengan kebangkitannya. Ya, Pak. Kalau kami lihat dari catatan kaki yang ada di bawah tulisan di Alkitab, Pak, tulisan Bapak itu memang banyak menggenapi kitab Taurat ya Pak ya, juga kitab nabi-nabi terutama dari Nabi Yesaya atau juga Nabi Mika, juga Maleaki. Baik, sekarang kita lanjut ke Bapak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Aku menulis Injil untuk memberitakan kepada orang berdosa tentang Yesus dan untuk mengajar gereja tentang betapa pentingnya kedatangannya. Aku menulis bahwa Yesus adalah firman, bahwa ia adalah Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Aku ingin agar orang berdosa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Tidaklah cukup untuk hanya percaya bahwa Yesus pernah hidup dalam sejarah. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memanggil kita untuk percaya kepadanya, yakni mempercayai Dia sepenuhnya dan mengikut Dia sepenuh hati. Melalui terang Roh Kudus, setiap kami ingin membuatnya menjadi sangat jelas. Injil adalah 4 cara pandang yang bisa dikatakan sama, melihat bersama, tetapi juga ada bagian-bagian yang berbeda atau spesifik. Bisakah Bapak-Bapak mengajarkan kepada kami di mana letak penekanan-penekanan itu pada setiap tulisan Bapak? Aku ingin agar semua orang mengerti bahwa respon orang-orang kepada Yesus berbeda-beda. Sebagian orang percaya kepadanya, tetapi sebagian lain membenci dan menolak dia, terutama para pemimpin agama Yahudi. Dan aku sangat terkejut karena 12 murid Yesus pun terkadang juga lamban dalam memahami apa yang dia katakan kepada mereka. Ya, terus terang saja Pak, hal itu berlangsung sampai zaman sekarang. Orang masih memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pemberitaan Injil. Baik, berikutnya Bapak Lukas. Aku sangat tertarik pada penyembuhan dan mujizat Yesus. Yesus melayani semua orang berdosa, kaya dan miskin, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bahkan budak. Para perempuan, anak-anak, dan budak pada zaman kami tidak diperlakukan dengan baik, tetapi Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan banyak orang yang buta dan sakit, dan mengampuni dosa mereka. Ya, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah memandang bulu dan tidak pernah membedakan status. Baik, bagaimana Bapak Matius?
Aku banyak menulis tentang khotbah agung yang dia beritakan di atas bukit. Orang-orang kini menyebutnya khotbah di bukit. Khotbah itu mencakup ucapan bahagia dan doa Bapa kami. Ingatkah kalian akan kisah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, lalu hujan turun? Pengajaran Yesus begitu berkuasa, menancap tepat di dalam hati kita. Aku menyusun tulisanku menjadi 5 bagian. Di dalam setiap bagian, aku mencatat tindakan Yesus yang dilanjutkan dengan pengajarannya. Ya, betapa bersyukur kita bukan hanya diberikan iman untuk percaya, tetapi juga diberikan pengajaran-pengajaran yang demikian agung bisa menjadi prinsip hidup kita. Kalau Anda, Bapak Yohanes, apa yang ingin Anda tekankan di dalam penulisan Bapak? Aku menuliskan beberapa hal lain yang tidak tercatat dalam ketiga Injil lainnya. Aku menulis tentang pernikahan di Kana. Oh iya. Ketika mereka kehabisan anggur dan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, itu kan? Perfect. Kisah Nikodemus menemui Yesus di malam hari ketika ia bertanya tentang mendapatkan hidup yang kekal. Oh, Bapak Nikodemus, kok saya rasanya ingat ya Pak? Apakah dia orang Farisi itu? Oh, betul sekali. Bukankah Yesus mengatakan kepadanya bahwa supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus dilahirkan kembali? Benar sekali. Lalu apa lagi, Pak? Dan yang terakhir adalah kisah perempuan Samaria yang terkejut ketika Yesus mengetahui bahwa ia telah memiliki 5 suami. Ya, saya mengingat hal itu ketika saya membaca tulisan Anda. Bukankah perempuan Samaria ini yang ditemui Yesus di tepi sumur? Ini satu tulisan yang sangat luar biasa, mengingat orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria dan Yesus malah berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Apalagi ketika dia menyatakan bahwa dia adalah air hidup. Ini tulisan yang betul-betul hebat loh, Pak. Banyak dari mereka yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Orang Samaria itu kan? Ya. Karena kesaksian perempuan itu. Ya. Wow, luar biasa. Aku juga mencatat banyak hal yang Yesus katakan mengenai dirinya dan perbuatannya yang membuktikan bahwa ia adalah Allah. Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup setelah ia memberi makan ribuan orang dan menyebut dirinya, "Aku adalah," yaitu nama yang Allah perkenalkan kepada Musa. Ya. Di kitab Keluaran, ketika Allah bertanya kepada pribadi yang ada di dalam semak yang terbakar itu, bukankah Allah memperkenalkan namanya sebagai "Aku adalah Aku"? Ya, Yesus beberapa kali ya Pak ya menyebutkan "Aku adalah" ya. Ketika dia mengatakan "Aku adalah gembala yang baik", "Aku adalah pintu", "Aku adalah roti hidup", "Aku adalah air hidup". Bahkan ketika peristiwa penangkapannya, Yesus mengatakan, "Akulah dia". Wah, Bapak sungguh-sungguh dipakai Allah dengan inspirasi Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yohanes. Baik, Bapak-bapak, sudah cukup lama juga ya kita berbincang-bincang. Sebelum kita menutup perjumpaan virtual kita, mungkin ada yang mau Bapak-bapak tambahkan? Kami berempat menulis dengan lebih terperinci tentang penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia, yaitu untuk membayar tebusan bagi dosa kita. Benar, ketika Yesus makan malam di rumahku, orang Farisi mengkritik dia karena makan dengan orang berdosa. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Aku tahu bahwa aku orang berdosa dan Yesus tidak menolakku, tetapi mengasihi dan memanggil aku untuk mengikut Dia, terlepas dari dosa dan kesalahanku. Ia mengasihiku lebih dari semua orang lain. Ya, aku mencatat diriku sebagai murid yang dikasihi Yesus dan murid yang terkasih, karena Yesus mengasihiku, tidak seperti orang-orang lain mengasihiku. Ia menyatakannya setiap hari, dan terutama ketika ia diadili dengan sangat memalukan, disiksa dan mati, dan kemudian bangkit kembali. Ketika kami dan orang-orang lain membaca keempat Injil yang Bapak tulis, kami semua mendapatkan gambaran yang utuh tentang siapa Yesus itu dan apa yang Ia kerjakan bagi orang berdosa. Roh Kudus telah memakai setiap kepribadian bapak-bapak yang berbeda-beda dan membimbing setiap bapak untuk menulis tentang Yesus. Roh Kudus telah memakai Injil, Pak, sampai pada hari ini untuk menyatakan kepada orang berdosa anugerah, kasih, dan pengampunan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kami juga menyadari kebutuhan kami untuk bertobat dari dosa dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Sebagai orang percaya, kami akan terus berusaha, Pak, untuk setia membaca dan mempelajari Injil. Dan kiranya Roh Kudus juga menguatkan iman kami kepada juru selamat yang telah Bapak saksikan melalui tulisan Bapak, bahkan melalui kesaksian hidup Bapak-bapak sekalian. Terima kasih untuk perjumpaan virtual kita malam ini. Saya dan kami semua di sini merasa sangat terberkati. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih. Ketika kami dan orang-orang lain membaca keempat Injil yang Bapak tulis, kami semua mendapatkan gambaran yang utuh tentang siapa Yesus itu dan apa yang Ia kerjakan bagi orang berdosa. Roh Kudus telah memakai setiap kepribadian bapak-bapak yang berbeda-beda dan membimbing setiap bapak untuk menulis tentang Yesus. Roh Kudus telah memakai Injil, Pak, sampai pada hari ini untuk menyatakan kepada orang berdosa anugerah, kasih, dan pengampunan Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya kami juga menyadari kebutuhan kami untuk bertobat dari dosa dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Sebagai orang percaya, kami akan terus berusaha, Pak, untuk setia membaca dan mempelajari Injil. Dan kiranya Roh Kudus juga menguatkan iman kami kepada juru selamat yang telah Bapak saksikan melalui tulisan Bapak, bahkan melalui kesaksian hidup Bapak-bapak sekalian. Terima kasih untuk perjumpaan virtual kita malam ini. Saya dan kami semua di sini merasa sangat terberkati. Sampai jumpa lagi, Pak. Terima kasih.